Amin. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan segala sesuatu. Haleluya. Nama saya Marcel Alvaro Auseda. Saya tinggal tidak jauh-jauh sudah, cuma di belakang ruko ini. Saya memang latar belakang mantan preman, tapi saya punya statement lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Mari beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Seperti apa itu pendeta yang suka jadi preman? Jangan bicara penjara, saudara. Saya mengalami namanya tekanan hidup waktu saya dalam penjara. Makanya yang berdiri di tempat ini kehidupannya sangat hancur, sangat rusak. Haleluya. Tapi yang rusak, yang hancur, Yesus bisa pulihkan segala sesuatu. Mungkin kata dia bilang begini, nyenak mungkin dia mau berubah, nyenak mungkin dia mau bertobat, dia seorang preman, dia seorang penjahat, nyenak mungkin itu kata saudara. Tapi kata firman, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia bisa mengubah hidup seseorang dari gelap ke terangnya yang ajaib. Maka digenapilah 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Mesti di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Apa itu yang lama? Yang lama itu judi, tipu, dusta, 02, 03. Itu kehidupan yang lama. Yang baru itu apa? Mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Tuhan inginkan saya dan saudara hidup di dalam kehidupan yang baru. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Coba buka Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Kasih mak. Kami tidak punya mimbar. Mimbar kami yang bicara. Cepat. Lukas 5 ayat 32. Terus. Tuhan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Alkitab katakan di dalam Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Pertobatan yang Tuhan inginkan. Amin. Coba angkat tangan orang benar di tempat ini. Coba angkat tangan orang yang tidak pernah lakukan dosa. Alkitab katakan semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, hilang gambar diri Allah. Haleluya. Telah jatuh sama dalam, sehingga manusia tidak lagi melihat terangnya yang ajaib. Makanya manusia waktu hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan tanpa terang Tuhan. Haleluya. Aku datang, Yesus datang memanggil orang berdosa. Amin. Saya dan saudara ini orang-orang yang berdosa, tidak luput dari kesalahan. Banyak kesalahan mata, banyak kesalahan emosi, banyak kesalahan judi, tipu, dusta. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Kita butuh berdamai dengan Tuhan. Amin. 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa sama Tuhan, Dia setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Pengampunan kita terima. Yang penting satu kita lakukan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Coba buka Kisah 3 ayat yang ke-19. Cepat. Kisah 3 ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 3 ayat ke-19, firman Tuhan, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Alkitab katakan karena itu sadarlah dan bertobatlah. Coba terus. Supaya dosamu dihapuskan. Supaya dosa kita, dosa saya dan saudara dihapuskan. Amin. Supaya saya dan saudara punya dosa dihapuskan, Alkitab katakan sadar dan bertobatlah. Sadar dari apa? Kita bilang tadi sadar dari judi, sadar dari dusta, 02, 03. Sadar, so ada istri mau cari istri lain, so ada suami mau cari suami lain. Padahal Tuhan bilang ketika mereka berdua kawin diberkati menjadi satu daging. Jangan usah cari daging lain. Kalau cari daging lain, DP nama daging manumpang. Haleluya. Kebanyakan orang dapat daging manumpang di leher, di kepala, dapat tumor, betul. Karena sudah cari daging lain. Berubah. Amin. Sadar, menyadari kehidupanmu di akhir zaman. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, dan tujuan Tuhan sangat indah dalam hidup saudara. Amin. Beri tangan yang paling meriah bagi Raja kita. Tujuan Tuhan sangat indah. Amin. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera
yang penuh dengan harapan. Harapan bersama Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Saya seorang mantan preman dulu. Haleluya. Banyak kejahatan yang saya lakukan. Dari bakar rumah, pimpin tarkam Panawair, antar kampung, penculikan orang, dan juga narkoba. Banyak saya lakukan. Uang palsu, tindak kejahatan, pencurian. Banyak saya lakukan dulu. Sehingga satu titik saya diperintah tembak dari Kapolda. DPO, daftar pencarian orang. Dari Manado karena ketakutan saya lari Ternate ambil ilmu di sana. Habis dari Ternate saya langsung ke Jakarta. Pepatah kuno bilang begini, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Di Jakarta saya tidak punya pekerjaan. Saya pekerjakan istri saya sebagai wanita malam. Seperti itu kehidupan saya karena belum mengenal Yesus. Yang kedua, kebutuhan ekonomi yang harus saya alami. Ketika di sana ditekan lagi, saya buron di Jakarta, saya lari ke Bali, dan di Bali saya berkarya. Waktu saya berkarya di Bali, saya masalah dengan anak buahnya Hercules di sana. Ketika itu saya ditekan di sana. Satu titik saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya terbaring di rumah sakit dan tidak berdaya. Waktu tidak berdaya saya alami, saya langsung teringat ketika waktu dalam penjara ada hamba Tuhan layani. Saya bilang, Tuhan, kasih kesempatan kita satu kali lagi. Kita mau jadi saksinya Tuhan. Saya mau berkata bagi saudara, di dalam Yesus ada kesempatan. Pakai kesempatan yang Yesus berikan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling. Waktu saya terbaring, saya dengar audible suara Tuhan. Manusia tidak bisa mengubah manusia. Saya sudah berapa kali dipukul sama Intel, dipukul sama POM, dipukul sama tentara, tapi tidak berubah-berubah. Dipukul sama anggota polisi, tapi tidak berubah-berubah. Manusia tidak bisa mengubah manusia, tapi Yesus dia bisa mengubah manusia. Amin. Amin. Hati yang keras ketika sentuhan Tuhan, kena jamahan Tuhan, kena lawatan Tuhan, itu berubah segala-galanya. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Sianda Tuhan. Amin. Dia bisa mengubah seorang. Amin. Kata manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika manusia sudah berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, ibaratnya seperti olimpiade renang. Semakin dia berenang untuk dia berenang di lumpur yang hidup, semakin dia berenang, dia berusaha, dia berjuang, lumpur yang hidup itu akan tarik dia ke dalam. Butuh satu orang untuk mengangkat dia di dalam lumpur hidup. Begitu juga dengan saya dan saudara. Semakin terang kebaikan untuk keselamatan, itu tidak mungkin. Orang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih Tuhan yang besar menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Menebus saya dan saudara, memulihkan saya dan saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, sehingga kita dibenarkan karena iman. Amin. Karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Waktu saya terbaring dan saya dengar audible suara Tuhan, dia bilang apa? Dia bilang begini, cari aku maka kamu akan hidup. Di dalam Yesus ada kehidupan. Saya dengar waktu itu saudara, saya kaget. Saya lihat sampai kiri tidak ada orang, tetapi suara ini membangkitkan iman percaya saya secara pribadi. Saya langsung berdiri, saya bilang sama istri, saya mau cari Tuhan. Dan dia bawa saya untuk didoakan. Karena saya punya ilmu gelap, ilmu hitam yang dulu saudara. Saya didoakan waktu itu. Ketika didoakan, saya jatuh saudara. Apa yang saya alami? Waktu saya alami itu manifestasi. Haleluya. Ketika saya bangkit, saya terima janji Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan bukan berbicara seberapa banyak uang yang saudara miliki, seberapa banyak kekayaan yang saudara punyai hari ini, tetapi berbicara kehidupan sorga, suasana sorga harus kita jalani. Amin. Ada kerukunan di sana, ada damai sejahtera di sana. Amin. Kalau saudara hidup dalam damai sejahtera, tidak ada tuh baku salah satu sama lain, baku sejatun, baku sehancur satu sama lain. Amin. Iri satu sama lain. Haleluya.
Tidak ada damai di dalam hidup saudara. Ketika ditanya, shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom, jangan berdusta. Alkitab katakan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kedua hukum ini adalah sama. Amin. Amin. Haleluya. Dia bisa memberikan segala sesuatu. Amin. Itu luar biasanya Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Tepuk tangan sekali. Haleluya. Kejahatan Tuhan memulihkan segala-galanya. Amin. Keajaiban Tuhan memulihkan segala-galanya. Haleluya. Kenapa Tuhan lakukan ini kepada saya dan saudara? Amin. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kenapa? Karena saudara berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Saya dan saudara biji mata Tuhan. Amin. Saya dan saudara punya nilai. Amin. Saya dan saudara di dalam Keluaran 19 ayat 5. Saya dan saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Kalau harta kita dijaga, kita dilindungi. Mana angkat tangan yang punya harta? Nggak mungkin saudara punya harta, saudara cuma lempar di tanah, lempar di selokan. Pasti saudara jaga dan saudara simpan. Kalau saya dan saudara harta, saya dan saudara dijaga, disimpan, dan dilindungi oleh Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Amin. Tuhan mengubah hidup seseorang yang dulunya keras, dia rubah segala-galanya. Amin. Saya pernah diuji. Ada orang uji saya. Dorong tabrak ke kita. Istri anak jatuh ke lantai. Ujian yang harus saya alami. Saya percaya iman saya diuji waktu itu. Kita bilang, Tuhan, kita sudah mau sama dengan dulu. Ketika orang berbuat jahat, saya harus balas dengan mengasihi. Ketika saya ditabrak, istri anak terlempar, saudara. Waktu itu saya angkat yang tabrak. Saya bilang, Tuhan, dia kaget. Seorang preman bisa ucapkan kata-kata begitu. Dia kaget. Kalau kehidupan saya lama, kita semua menculik dia. Haleluya. Tetapi itulah Yesus. Dia bisa mengubah sifat seseorang. Bangga memiliki Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dia ubah. Amin. Dia bilang sadar di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Dan bertobatlah. Apa itu bertobat? Di dalam bahasa Yunani dia bilang begini, metanoia. Metanoia artinya perubahan cara pikir. Dari cara pikir yang gelap ke terangnya yang ajaib. Amin. Perubahan cara hidupmu. Hidup yang gelap kembali ke terangnya yang ajaib. Amin. Haleluya. Itu baru bilang metanoia. Terima Yesus satu kali tapi bertobat harus hari-hari. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan ubahkan. Musuh pun akan diperdamaikan. Yang membenci saya datang doakan mereka. Musuh-musuh saya datang dan berkati mereka. Karena Yesus ajarkan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kedua hukum ini sama. Amin. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Firman Tuhan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Dia bilang begini, Alkitab katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Oh, kita mengasihi Tuhan. Kita punya hubungan doa, puasa. Kita doa dengan Tuhan, jadi kita mengasihi Tuhan. Terus, Alkitab bilang, dan ia membenci saudaranya. kalau dia berkata dia mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena dia bilang mengasihi Tuhan tapi membenci saudara, membenci sesamanya. Alkitab bilang dia pendusta. Dia tidak mengasihi Allah sebenarnya itu. Haleluya. Di dalam Tuhan tidak ada kemunafikan. Amin. Di dalam Amin. Tuhan tidak ada kemunafikan. Amin. Amin. Tuhan tahu setiap hati saya dan saudara. Amin. Ibrani 4 ayat 13. Saya dan saudara telanjang di hadapan Tuhan. Terbuka. Tidak ada kemunafikan. Haleluya. Terus. Karena tidak siapa tidak mengasihi saudaranya. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena barang siapa yang mengasihi, bagaimana? Coba kuat. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang tidak mengasihi saudaranya sesama kita, terus tidak mungkin mengasihi Allah. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dia pendusta itu yang tidak dilihatnya. Amin. Kalau kita mengasihi Allah, kita pun mengasihi sesama kita. Haleluya. Tidak ada kebencian di antara kita.
Tidak ada kemunafikan di antara kita. Amin. Haleluya. 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 Tidak ada kebencian. Amsal 10 ayat yang ke-12. Cepat. Amsal 10 ayat yang ke-12, firman Tuhan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Alkitab bilang begini, Amin. kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran, kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi, orang ini masih saling mengasihi satu sama lain. Siapapun itu, agama apapun, diajarkan Yesus untuk mengasihi. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Kebencian menimbulkan pertengkaran terjadi dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas. Pertengkaran terjadi karena ada apa? Ada dalangnya apa? Kebencian itu tertanam di dalam hatinya, sehingga manifestasi dari kebencian adalah ketidaksukaan. Susah suka pada dia. Kita soalnya mau dia hadir di sini. Kita so benci dia punya muka. Itu dia manifestasi. Baru dia saling menyalahkan satu sama lain. Dia saling menghancurkan, saling menjatuhkan satu sama lain. Karena ada apa? Karena ada kebencian. Haleluya. Kasih menutupi segala pelanggaran. 1 Yohanes 3 ayat 15. Coba baca sekali lagi. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, firman Tuhan. Yang keras. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ternyata kalau saya dan saudara membenci sesama kita, Alkitab katakan dia adalah seorang pembunuh, bukan cuma secara fisik. Ternyata kita bunuh anak secara fisik dengan pisau. Tidak. Ketika kita membenci, ada emosi, ada amarah yang menyala-nyala dalam hati kita. Membenci sesama kita, itu seperti kita pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh tidak memiliki kerajaan kekal. Amin. Jangan bilang orang sorga. Haleluya. Belum hidup baru. Haleluya. Belum sadar dan bertobat. Basar-basar tulis sampai kawan di Yerusalem baru. Yerusalem mana? Saudara punya kenalan di Yerusalem baru? Haleluya. Yerusalem baru itu yang sudah berubah, sudah sadar, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Itu orang yang harus berhak menerima Yerusalem baru. Amin. Amin. Makanya kehidupan kita di akhir zaman diproses. Dan proses ini Tuhan mau lihat hati saya dan saudara. Apa proses yang kita alami? Proses iman. Amin. Ada kegoncangan masalah melanda saya dan saudara di akhir zaman, kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus yang dahsyat. Amin. Yesus Amin. yang luar biasa. Amin. Amin. Yesus adalah kekuatan saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. COVID-19 bisa melanda seluruh dunia, bisa melanda Sulawesi Utara, bisa melanda Manado, bisa. Kenapa? Karena Alkitab sudah katakan dia menggenapi firman-Nya di akhir zaman. Amin. Dia menggenapi, akan datang penyakit sampar, akan datang penyakit menular. Itu ada di Mazmur 91. Haleluya. Cuma di dalam Daniel berkata, umat yang mengenal Allahnya dengan benar akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Amin. Orang harus kenal Tuhan kita, Allah kita. Kita akan tetap kuat. Bukan cuma kuat, tapi kita akan bertindak di akhir zaman. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Nyandak lome-lome. Haleluya. Nyandak muka pupaya tono. Coba kasih senyuman samping kiri samping kananmu. Haleluya. Ketika sukacita itu nampak di wajah saudara, itu ekspresi saudara bahwa saudara bersukacita. Amin. Haleluya. Kasih tatawa dulu samping kiri samping kanan, karena Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Orang masuk di ruang isolasi, so bukan lagi COVID-19, tapi ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan menurunkan imun tubuh saudara. Itu Dokter Cahyono yang bicara, bukan saya. Amin. Dia seorang ahli virologis. Amin. Dia meneliti segala sesuatu dengan ilmu pengetahuannya. Amin. Makanya Alkitab timbul, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi. Dahsyatnya Tuhan. Amin. Amin. Soalnya dapat dengar dorong pe amin.
Sekali lagi amin. Amin. Coba pasukan. Lalu saya katakan pasukan dan kau katakan siap. Berdiri pasukan. Siap. Satu kali lagi. Coba setel baik-baik itu mic. Pasukan. Siap. Sekali lagi. Pasukan. Siap. Tuhan. Haleluya. Alkitab bilang begini, Tuhan akan membangkitkan tentaranya di akhir zaman. Amin. Pasukan-pasukannya di akhir zaman. Amin. Amin. Di dalam doa Yoel 2 ayat 11. Amin. Ada tentara-tentara di akhir zaman. Amin. Tentara-tentara yang radikal. Amin. Amin. Yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Tidak kompromi dengan dosa. Yes. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Amin. Tadi saya kupas di dalam Lukas 5 ayat 32. Dia bilang dia datang untuk memanggil orang berdosa, supaya orang berdosa itu bertobat. Berarti intinya pertobatan yang Tuhan inginkan. Amin. Intinya pertobatan yang Tuhan mau. Itu kedatangan Tuhan yang pertama, dia mempersiapkan jalan. Haleluya. Makanya Yohanes Pembaptis berkhotbah, bertobatlah. Yesus pun bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Haleluya. Inti awal untuk kekekalan, untuk Yerusalem baru, langit baru, sorga adalah pertobatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Lukas 15 ayat yang ke-17. Lukas 15 ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku Terus. yang berlimpah-limpah makanannya. Terus. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Terus. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sampai di situ. Ini seorang kisah anak yang hilang atau anak bungsu. Dia minta jatah, minta bagian hartanya kepada ayahnya. Ini dia bapak belum mati, so minta jatah. Haleluya. Anak durhaka seperti ini. Ketika dia lakukan hal itu, ayahnya memberikan harta sebagian. Dan dia hidup di dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berfoya-foya. Dia lari ke negeri yang jauh. Amin. Dia lari ke negeri yang jauh. Ada hal yang terjadi di dalam hidupnya. Dia diproses di sana. Dia mengalami kesusahan. Melarat, Alkitab katakan. Anak ini melarat. Makan pun tidak bisa. Haleluya. Kehidupannya sangat susah. Sukar kehidupannya. Namun ayat 17 dia bilang begini. Anak ini menyadarinya. Dia sadar. Amin. Dia sadar. Dan dia bangkit. Ketika dia bangkit, tadi Alkitab bilang, dia pergi kepada Bapa dan adakan pengakuan. Aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa. Ketika kita mengaku segala sesuatu, kita sadar apa yang kita lakukan. Pengampunan kita terima hari ini. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Kenapa? Kita sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Amin. Tidak kredit, lunas dengan darah Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang menginginkan saudaramu, keluargamu dipulihkan malam hari ini? Tuhan bisa menjamah mereka walaupun mereka ada di rumah. Walaupun mereka ada dimanapun. Karena Roh Kudus tidak terbatas untuk menjamah. Untuk amin, untuk memulihkan segala sesuatu. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita satu pujian. Kita angkat satu pujian. Biar dia bekerja. Engkau hari ini berdoa. Ketika firman disampaikan, pemulihan pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi. Yang sakit, pegang tubuhmu yang sakit hari ini. Dia akan menyembuhkan engkau. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus. Dia berkata, teteleste, semua sudah selesai. Kayu salib, dia terus saya dan saudara. Dia pulihkan saya dan saudara. Haleluya. Yes, jamah Tuhan. Yes, Roh Kudus. Roh Kudus, engkau berdoa hari ini bagi orang tuamu, adikmu, kakakmu yang masih hidup dalam dosa, yang masih hidup di dalam kehancuran. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tujuan setan ingin menghancurkan, ingin mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita. Dia ingin menjatuhkan kita karena dia terlampau cemburu amat dalam, sehingga dia akan menghancurkan manusia menurut tampan dan rupa Tuhan. Haleluya.
Haleluya.